Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Oskar Wirawan dari Jakarta yang membawakan topik eksposisi kejadian 16. Amin. Terima kasih Pak Manggen. Untuk hambanya Makasih, Bu. Bapak Oskar Wirawan, waktu saya serahkan. Silakan Bapak. Ya, shalom semuanya. Ya, sekali lagi shalom semuanya. Saya terima kasih juga Bu Ayu karena apa kesempatan pelayanan seperti ini membuat saya mengeksplor lebih lagi. Ya, mungkin kalau biasa saya membacanya biasa, tapi karena apa ada tugas pelayanan seperti ini, apalagi saya menyampaikan di depan Pak Hendrik, juga Pak Freddy yang saya percaya sangat teliti, kritis dan bisa melengkapi ya eh, setiap apa yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, saya juga terbuka Bapak Ibu ini untuk nanti masukan, tanggapan dan saling melengkapi ya. Ini eksposisi kejadian 16 yang saya dapatkan ya hari ini lewat pembelajaran metode eksposisi. Ya, jadi ini saya bagi ada 7 bagian plus 1. Yang saya dapatkan, yang saya explore dari kejadian 16. Sorry, itu bukan Hagar dan Ismail ya. Salah saya, Hagar, Sarai dan Hagar. Sorry, ini tampilan pertama udah salah. Iya. Ya, ini yang pertama tentang rencana Sarai untuk mendapat anak. Yang kedua, masalah dan bahaya solusi Sarai. Yang ketiga, intervensi rencana Allah dalam konflik Sarai dan Hagai. Yang keempat, intervensi rencana berkat Allah untuk solusi dalam konflik Sarai dan Hagar. Lalu 5 nubuatan tentang 2 mayoritas dunia, 2 majorities. 6 nubuatan dan fakta tentang masalah akibat solusi salah dari Sarai. Yang ketujuh, pengalaman Hagar bersama Allah perjanjian yang hidup saat Hagar melahirkan Ismail. Dan tambahannya makna perjanjian Allah dan umat perjanjian dari kisah Hagar dan Sarah ini yang ada di Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Ya, ini kita mulai dari yang bagian pertama. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3 ini yang saya tangkap menyampaikan tentang rencana Sarai untuk mendapat anak ya. Bukan rencana Allah, artinya rencananya Sarai. Ayat 1 dikatakan, adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Nah, kita tahu Abraham dan Sarai dijanjikan keturunan yang banyak, tapi sampai masa tuanya, sampai mati haid, tidak ada anak. Jadi ini kesimpulan dalam pikiran Sarai yang bisa kita dapatkan, istri Abraham tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Nah, secara de facto memang seperti itu. Tapi kalau Alkitab bilangkan kita hidup karena iman bukan karena melihat. Nah, secara apa fakta imannya masih belum terjadi, karena itu Sarai menyimpulkan, engkau tahu, ini seperti menegaskan kepada Abram waktu itu suaminya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan. Dalam versi NIV disebut agreed. Adam agreed dengan perkataan Sarai. Tapi bahasa Indonesia mengatakan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Ayat yang ketiga dikatakan
Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Jadi dari 3 ayat ini kelihatan sekali inisiatif Sarai ya untuk mendapatkan anak. Jadi dia mengatakan kepada suaminya untuk apa menyatakan bahwa Tuhan tidak memberi anak dan dia berinisiatif untuk menawarkan hambanya yaitu Hagar. Dan setelah itu dikatakan juga di ayat 3 lalu memberikannya, maksudnya Sarah ya, itu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, saya coba-coba cari cari ilustrasinya Bapak Ibu. Nah, ini cover cover saya tadi itu menggambarkan ayat 1 sampai 3 ini Bapak Ibu. Nah, ini ya gambaran ini. Ini ini ya inisiatif Sarai yang membawa Hagar kepada Abram seperti itu. Nah, di ayat ke 1 sampai 3 lukisan ini dijelaskan ya dengan sangat jelas lewat narasinya si Sarai. Jadi saya kasih judul 3 ayat pertama ini tentang rencana Sarai atau inisiatif Sarai untuk mendapat anak. Oke, lalu bagian kedua dari Kejadian 16 yaitu ayat 4, 5, 6 ini berbicara tentang masalah dan solusi yang ditawarkan Sarai ya. Akhirnya solusi itu dijalankan oleh Abram, suaminya. Jadi Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, di sini Bapak Ibu saya dapat satu pembelajaran yang luar biasa. Jadi ketika kita punya problem, lalu kita eh, tidak pegang janji Tuhan, menganggap janji Tuhan kok udah lama nggak datang-datang ya, lalu kita lakukan action jalan pintas sendiri, seperti ini ya profil tulisannya Pak Hendrik Bun. Tuhan bilang suruh taat, tapi umatnya bilang no. Pakai caraku sendiri, it's my way. Nah ini Sarah ini kelihatan my way ya. Nah ada yang nggak disangka ketika solusi itu ditawarkan dan dijalankan, Sarah yang menawarkan dan oke semua, dan ketika itu dieksekusi, nah ternyata ini yang tidak diperhitungkan. Ya, seringkali kita ketika bisa jadi ya saat kita eh, memikirkan solusi-solusi dan melakukan satu solusi, ini hati-hati ketika kita tidak berpegang pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, bisa jadi apa yang kita anggap solusi ternyata bukan selesaikan masalah, cuman mindahin masalah. Masalah satu selesai, muncul masalah berikutnya. Ini yang dialami oleh Sarai ketika betul-betul mengandung, belum melahirkan ya, ini masih mengandung loh, belum lahir. Itu Hagar udah sikapnya udah berubah, dia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ayat 5, berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Waduh, lempar tanggung jawab lagi ini si Sarai ya. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, ini s- Hagar yang punya sikap memandang rendah, Hagar berperkara dengan Abram suaminya. Jadi gimana dong? Ayo, ini tanggung jawabmu. Solusinya gimana nih? Ada solusi satu selesai, ada masalah berikutnya nih. Solusinya bagaimana? Nah, kita lihat dari ayat 6, Abram mengatakan kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Nah, ini kalau kita lihat rasanya, kok sadis banget gitu ya. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Lama dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, kadang-kadang ya kita
hati nurani kita atau apa, kita terganggu. Nah, tapi kalau kita mengerti ada makna di balik peristiwa-peristiwa ini, nanti kita akan tahu seperti dikatakan bahwa Perjanjian Lama, hukum Taurat, apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa ini semua bayangan, karena makna sesungguhnya itu kita bisa dapatkan di Perjanjian Baru. Nah, ayat 6 singkatnya ya akhirnya Sarai karena dipandang rendah, dia dikasih kuasa, dikasih izin otoritas oleh Abram suaminya memperlakukan Hagar sebebas-bebasnya, pilihan Sarai menindas dan sampai ditindas demikian keras sampai Hagar meninggalkannya. Nah, itu yang bagian dua. Dan sekarang bagian ketiga. Nah, di sini kita melihat intervensi rencana Allah dalam konflik Sarai versus Hagar. Ayat 7 mengatakan, lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Nah, ini memang apa ya, pola 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 kerja Allah bisa dikatakan begitu. Itu memang mirip-mirip ya, apa ketika ada eh, ketika Allah mau merencanakan rencananya, dia menjumpai, dia menjumpai orang-orang tertentu dan hal ini Allah melihat situasinya konflik antara Sarai dan Hagar, malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air. Kalau di Perjanjian Baru itu Yesus menemui perempuan Samaria ya dekat sumur. Kalau eh, ketika menjumpai Musa di semak belukar yang menyala-nyala. Artinya memang selalu ada ditemui dan ada spot-spot tertentu yang ternyata spot-spot itu nanti ada artinya juga, bukan bukan sekedar tempat saja. Itu yang saya dapatkan. Nah, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, Hagar hamba Sarai, ini Alkitab ini syarat makna ya. Hagar hamba Sarai, dia tidak hanya menyebut Hagar titik ya, tapi Hagar hamba Sarai ditegaskan. Jadi ini Hagar, statusmu itu hambanya Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Nah, ini ternyata kalimat ini saya nggak tahu. Ini apakah ada di Al-Quran atau enggak. Tapi saya pernah diskusi sama teman Muslim. Dia mempertanyakan kata ini. Pak Oscar, dalam ajaran Islam itu kita harus introspeksi. Salah satu introspeksinya itu dari mana asal kita, kemana kita pergi. Wah, saya lihat tuh kok persis ya dengan Kejadian 16 ayat 8. Ini pertanyaan malaikat Tuhan kepada Hagar, hamba Sarai. Dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Ini kalau dalam teori coaching namanya pertanyaan afirmasi. Pertanyaan yang mungkin sudah diketahui oleh penanya, tapi untuk menegaskan supaya yang ditanya itu jelas. Hagar menjawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Nah, berarti jawabannya eh, Hagar dari hambanya Sarai lari, dia kabur. Nah, itu dari ke-nya udah kejawab di situ dan itu sebenarnya menyadarkan Hagar ya tentang eh, tindakannya itu. Nah, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah. Nah, disuruh balik ternyata kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Wow, rasanya kok, aduh kok nggak enak banget ini ya. Seperti ini, tapi saya melihat eh ketika ada ketantangan-tantangan begini, kita bisa melihat ternyata ini intervensi Allah berikutnya, intervensi berkat ya. Saya saya dapatkan itu Bapak Ibu. Nah, intervensi rencana berkat Allah untuk solusi dalam konflik Sarai versus Hagar. Ayat 10 dikatakan, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Nah, tadi disuruh kembali, tetap dalam penindasan nyonyanya, Sarai, tapi di sini ada nubuatan. Nah, kita bisa melihat tentang situasi ini ya, tentang proses pembelajaran. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita nggak boleh lari, lewati proses.
lewati proses itu bukan prosesnya dilompati, tapi masuk ke dalam proses itu. Kalau memang harus ada situasi seperti itu, Hagar kembali ke situasi itu, dan untuk setelah kembali ke situasi itu, ini ada rencana di balik situasi Hagar ditindas oleh nyonyanya Sarai ya. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, janji ini juga dijanjikan Allah kepada Abraham. Ternyata sebagai karena istrinya Abram, dan itu janji itu mengikat antara Allah dan Abram, dan ini ternyata kena dampaknya juga. Janji Allah kepada Abram berlaku juga kepada Hagar. Ayat 11, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Nah, saya sering kali baca di Alkitab, saya belajar dari ini apa, eh, buku pendamping Alkitab dari ini ya, yang terjemahan ya dari Thomson Bible Reference. Di situ saya belajar ketika ada sebab, seringkali itu menunjukkan artinya. Jadi namanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar. Nah, ternyata kalau Bapak Ibu selidiki, itu ternyata kata sebab itu menunjukkan arti namanya Ismail. Tuhan telah mendengar. Jadi Ismail itu nama original bahasa Ibrani ya untuk anak-anak laki-laki. Artinya God will hear. Nah, Tuhan akan mendengar. Nah, itu arti kata Ismail. Indah ya, Tuhan mendengar. Ya. Nah, inilah penghiburan-penghiburan janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Hagar. Ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Wah, ini kalau kalau di dalam teori kriminal ini jadi public enemy. Musuhnya banyak orang ya. Kenapa? Ya seperti keledai liar ya. Istilah kalau di Jakarta itu sumbunya pendek, gampang meledak-ledak. Nah, seperti kelompok radikal ya, gampang meledak-ledak. Jadi banyak orang merasa nggak nyaman begitu ya. Eh, tapi puji Tuhan di Jakarta sudah nggak ada lagi itu yang kalau bulan Ramadan operasi restoran yang nggak ditutup paksa suruh tutup, udah nggak ada lagi tuh di Jakarta. Nah, ini gambaran seperti itulah. eh Keledai liar itu artinya perilaku yang membuat ya melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Wah, ini jelas sekali dikatakan bahwa Ismail ini satu generasi dari Abraham yang dilahirkan oleh Hagar, ini memang punya sifat menentang semua saudaranya. Dan ketika saya baca-baca ya, tadi explore, ternyata penjelasan menentang semua saudara ini ada di Mazmur 83 ayat 5 sampai 9. Ya, kita kita baca ya. Bentar. Kok udah lompat nih? Oh, sorry sorry. Wah, salah ini saya sebentar ya. Ah, ini yang keenam. Yang keenam ya. Nubuatan dan fakta masalah akibat solusi salah dari Sarai. Nah, ketika solusi jalan pintas ternyata ini hasilnya. Seorang anak laki-laki lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Nah, Mazmur 83 ayat 5 sampai 9, saya merasa kaget, duh ini kok sama ya sama pernyataannya Hamas. Sekarang konflik Israel dan Hamas itu memang tujuannya Hamas itu genosida, memusnahkan bangsa Israel, negara Israel mau dihapus. Ternyata ini ya, ada di Mazmur 83 ayat 5 sampai 9. Dikatakan demikian. Kata mereka, ini kelompoknya Ismail ya.
marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Ini maksudnya saudaranya Ismail kan Israel. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Wah ini saya lihat, wah ini genosida ini, genocide ya. Karena satu bangsa dihapus. Eh, Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, ayat 6. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, ayat 7. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, nah dijelaskan ya. Moab dan orang Hagar, nah Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Nah, ya ini ini itu ya kita bisa lihat ketika dinubuatkan seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, ini kalau disambungkan dengan keturunan Ismail dan Hagar, ini ternyata memang mereka punya rencana seperti ini. Bukan hanya menentang ya, pengennya memang memusnahkan. Jadi kayak ada dendam. Seperti ada dendam, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, yang ketujuh. Nah, pengalaman Hagar bersama, sebentar, iya ya, tujuh dulu ya. Pengalaman Hagar bersama Allah, perjanjian yang hidup, melahirkan Ismail. Nah, jadi dari ayat 13 sampai 15 kita lihat ternyata ya Allah yang memang punya perjanjian dan perjanjian itu memang mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Ini berlaku juga kepada Hagar dan istrinya Abram lewat jalan pintas ya dan melahirkan Ismail. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy, sebab katanya bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Nah, El Roy ini artinya begitu ada kata sebab itu biasanya menjelaskan artinya. Dan saya cek ternyata benar. El Roy itu dijelaskan it's one of the name for God in the Hebrew Bible. It is usually interpreted as meaning the God who sees me. Nah, Tuhan yang melihat saya itu juga diterjemahkan Allah yang hidup. Ayat 14 menuliskan demikian. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi, letaknya antara Kades dan Beret. Laharoi, well of the living God. Nah, dia yang telah melihat aku sama dengan Allah yang hidup. Itu pengertian yang saya dapatkan ya, Allah yang melihat. God's watching us, itu bukan Allah yang diam, tidak tahu apa-apa, tapi Allah yang hidup. Sumur Laharoi disebut juga di zaman Ishak. Kejadian 24 ayat 62 menuliskan, adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharoi, ia tinggal di tanah Negeb. Nah, jadi jejak-jejak sejarah ya, eh, pengalaman Hagar bersama Allah ini juga masuk historisnya perjalanan umat perjanjian ya, dalam hal ini Ishak. Ayat 15 ditulis bahwa Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ini tidak dijelaskan bagaimana Abram tahu namanya Ismail, tapi di sini tulis Abram menamai anak yang dilahirkan itu Ismail. Nah, padahal kita tahu ayat sebelumnya itu yang dikasih tahu namanya itu Hagar. Namailah dia Ismail, ya. Sebab Allah mendengar, artinya itu ya yang tadi kita baca sama-sama. Nah, ketika Abraham melahirkan Ismail, Alkitab menulis dia berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail bagi Gak. Ya, oke, sorry. Nah, ini makna perjanjian Allah dan umat perjanjiannya dari kisah Hagar dan Sarah ini saya dapatkan di Galatia 4, 21, 31. Ternyata Hagar dan Sarah ini adalah bicara dua kubu. Kubu hamba dan kubu merdeka. Nah, di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Di dalam Kristus kita mengenal semua yang diberikan Kristus itu ada di Yohanes 8 ya. Kebenaran-kebenaran yang memerdekakan, bukan kuk yang memperbudak atau memperhamba kita. Galatia 4 ayat 21 Rasul Paulus mengatakan, menuliskan demikian. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Nah, background
surat Galatia ini Paulus menegur jemaat di Galatia karena mereka nggak percaya tentang Injil kasih karunia, keselamatan anugerah. Mereka masih di mix antara Taurat sama kasih karunia begitu. Nah, jadi ini Paulus menegur dan memberi perumpamaan ini. Ayat 22, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah, di sini selain hamba dan merdeka, ada daging dan roh. Nanti kita bisa lihat ya. Nah, bukan berdasarkan janji Allah. Kalau berdasarkan janji Allah itu berdasarkan roh Allah. Di sini kita lihat ketika kita nggak berpegang kepada perjanjian Allah, kita melakukan tindakan-tindakan ya yang menurut kita lebih cepat, lebih satset gitu ya. Tapi itu jalan pintas yang menurut daging. Nah, di sini dijelaskan bahwa keputusan Sarai untuk memberikan Hagar menjadi apa melahirkan keturunan buat Abram itu bukan rencana Allah, tapi itu eh, keputusan dari kedagingannya Sarai. Di sini dijelaskan kenapa tidak berdasarkan janji. Nah, lebih jelas lagi ini antara daging dan roh. Ayat selanjutnya di Galatia. Ini ayat 24. Ini adalah suatu kiasan. Nah, Alkitab sering menjelaskan bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama seringkali perlambang, bayangan, atau kiasan. Sedangkan maknanya kita bisa tentukan di perjanjian baru. Rasul Paulus mengatakan, sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah ternyata. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Ayat 25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, Yerusalem yang sekarang adalah Yerusalem yang kemarin Paskah kita peringati, Yerusalem yang menolak Mesias, Yerusalem yang menyalibkan Yesus, Yerusalem yang tidak mengerti nubuatan-nubuatan, Mesias harus menderita, Mesiaslah juru selamat, Raja Damai yang dijanjikan. Mereka menolak. Nah, ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dialah ibu kita. Nah, di sini ditegaskan ketika kita percaya kepada perjanjian Allah dengan Abraham dan anak keturunan yang dijanjikan adalah Ishak, kitalah Yerusalem surgawi, keturunan dari perempuan yang merdeka, yaitu dari Sarai. Ya, lalu ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak. Nah, ini anak perjanjian, adalah anak-anak janji. Demikianlah ini menguatkan kita, kisah Hagar dan Sarai, eh, yang melahirkan antara Ismail dan Ishak. Dua-duanya keturunan Abraham, tapi yang satu adalah inisiatif manusia, itu adalah dari daging, bukan dari roh. Tapi Ishak adalah anak janji, ini yang dari roh, dari perjanjian Allah kepada Abraham. Ayat 29 menyatakan tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Nah, sesungguhnya kisah Hagar dan Sarai itu menubuatkan tentang dalam kehidupan ini akan terus terjadi benturan-benturan antara daging dan roh. Kitab Galatia nanti berbicara hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Kalau kita hidup oleh daging, kita tidak akan tunduk kepada roh. Sebaliknya kalau kita hidup oleh roh, kita tidak akan turut di daging. Keduanya sangat bertentangan, berperang. Nah, inilah makna rohaninya bahwa dalam kehidupan kita ada sifat-sifat kedagingan, ada sifat-sifat roh. Ini yang mana yang kita menangkan? Ya tentu yang roh. Ketika kita menangkap kebenaran firman Tuhan dan janji firman Tuhan. Nah, ternyata Sarah yang sadis menindas Hagar, ternyata itu sebuah kiasan di sini ya. Itu tentang bagaimana pertikaian peperangan ya
yang perseteruan antara daging dan roh yang saya tangkap. Ayat dari kitab itu yang bisa kita tangkap dari Galatia 4. Yang ayat 30 mengatakan demikian. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan merdeka. Itu kalau kita flashback itu ada di Kejadian 21 ayat 10. Nah, ini menunjukkan bahwa daging tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak bisa main-main antara daging dan roh. Ya, nggak bisa dicampur-campur. Nah, kita kalau mau hidup dalam roh, ya kita tinggalkan seluruh perbuatan daging. Ayat 31 dikatakan, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka, yaitu kita yang percaya kepada perjanjian Allah lewat Abraham. Kita adalah Ishak, turun Abraham dari Ishak, anak-anak perjanjian yang merdeka. Kita tidak diperhamba lagi, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dan kita dibawa masuk bukan hidup oleh daging tapi oleh roh. Ya, ini eksposisi yang bisa saya sampaikan Ibu Ayu dan Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Ibu Ayu.